di mana di bulan Ramadan ini beberapa oknum melarang orang yang makan di warung. Tidak hanya melarang ya, mereka mengobrak-abrik bahkan memukul para pengunjung yang sedang makan. Saya nggak habis pikir, kenapa ya? Kok sampai segitunya sih mereka ini? Nah, kita langsung saja simak videonya. Ya. Siapa yang suruh lu sahur? Disiram. Bu, apa yang mau buat Ramadan? Ngapain buka di bulan Ramadan? Mereka obrak-abrik banting-banting. Udah di malam itu tuh, itu tuh, tuh malah ditutup. Kalau model seperti ini ya kayak preman juga ya mereka ya. Orang makan ya. Ya karena ini memang bulan puasa, masa orang dilarang makan sampai segitunya loh. Saya tarik nafas ini. Nggak habis pikir kenapa yang katanya agama damai perlakuannya kok kayak preman begini. Kita baca komentar ya. Ingat ya guys, dari Bang Permadi, Islam agamanya damai. Yang obrak-abrik warung memukul pengunjung di video ini cuma oknum. Tapi kalau dikumpulkan, oknum ini bisa sampai 5 provinsi. Keren lah memang Jawa Barat. Ini terjadi di Jawa Barat teman-teman. Dan kita perlu tag lagi Gubernur Jawa Barat, Bang Dedi. Semakin islami sejak Kang Dedi jadi gubernur. Takbir Kang. Sindiran keras untuk Pak Gubernur. Kenapa ini masih terjadi ya? Ya, kita baca beberapa komentar di sini teman-teman. Dari John, senang lihatnya, damai banget. Wajah-wajahnya penuh dengan kesejukan. Lalu ditanggapi oleh Elisari, lalu ditanggapi oleh Mas Bon. Wajahnya lembut selembut kerbau. Itu kata Laborada. Dan dari Novertasi Hombing, agama yang meresahkan ya. Anda bisa tahu sendiri ya. Kita baca balasan dari beberapa netizen. Ya, oke, sebentar kayaknya. Kalau modelnya seperti ini ya, unang dokon agama meresahkan lah ya. Dang sudi sunguni, ini bahasa Batak. Nggak usah bilang meresahkan ya, biar gitu ya. Kalau salah pengajian, ya ini hasilnya. Semoga kembali ke pengajaran yang benar. Tuhan memberkati, itu kata Peterai. Dari Bang Naufal, jangan bawa agama bos. Waduh. Masalahnya kalimat pertama mereka ini, siapa yang lu suruh kamu sahur di sini? Lalu ditanya lagi yang buka warung ini, kenapa ibu jualan ya? Lalu mereka mengobrak-abrik tempat makan, bahkan mereka memukul para pengunjung yang sedang makan. Ya kasih tahu baik-baik lah dan alasannya. Ya kalau Anda tidak suka ya kasih tahu baik-baik. Jangan sampai membuat sesuatu yang sangat-sangat memalukan ini. Berlagak seperti preman ya. Islam agamanya damai, cuma slogannya sepertinya. Ya bisa jadi ya Bang Bless ya. Lalu dari Zar Henrik, Kang Dedi, ini tag gubernur langsung ya. Biasanya gerak cepat sama yang viral. Pengen lihat sama yang gimana ini ya, mereka mau supaya melihat Kang Dedi ini sebagai gubernur. Ini kan sudah viral ini. Keren banget agamanya dari Aksedalano. Dan dari Hinenio, I am not surprised, pembuat onar cuma begitu-begitu aja orangnya. Ya, nggak surprise ya, karena ini selalu berulang ya. Wow, ini si paling puasa, kata Kenzito Fano. Lalu dari Hila Nerar, kwek-kwek ya, WKWK udah miskin, nyusahin pula. Kok bisa tanggapannya begitu ya?
Gara-gara cari cuan ini akhirnya dilabrak orang yang katanya sedang berpuasa. Serba salah juga ya. Orang susah lagi cari uang maka dia jualan, malah diperlakukan begitu. Dari Aleta, oknum yang ya nyaris senegara ya, dari Eccult. Padahal kan kalau bulan Ramadan setan dikurung ya. Kok ini? Nah, komentarnya ada banyak teman-teman. Anda bisa melihat videonya di sini dan itu terjadi di Jawa Barat lagi. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Bang Permadi, nah, saya ingin mengajak kita juga melihat beberapa kejadian yang terjadi di mana orang sedang melaksanakan misa Rabu Abu, ya ini jemaat Katolik, mereka malah di Kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. ya. Jadi di sini mereka protes teman-teman karena mereka nggak setuju tempat tinggal itu dijadikan sebagai rumah ibadah bagi jemaat atau murid Kristus atau orang percaya yang bergereja di gereja Katolik. Mereka nggak setuju sehingga mereka katakan kami nggak akan pergi kalau ini nggak dibubarin. Nah itulah sebabnya mereka tetap demo dan mereka berteriak-teriak menyatakan aspirasi mereka. Bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Pertama, saya ingin sampaikan. Jadi di bulan Ramadan ini Bahwasannya mereka bukannya puasa sungguh-sungguh, hari ini malah membubarin orang ibadah. Jadi kalau teman-teman melihat hal ini ya, kira-kira apa yang terlintas di benak kita? Kalau saya ya, waktu saya melihat video ini, saya sedih sekali ya. Beberapa hari lalu juga saya melihat ada satu video di mana ada seorang pemuda yang masih muda banget ya. Dia menjual gorengan, tapi dia dilarang teman-teman. Karena ini bulan Ramadan, jadi tidak boleh jualan. Dan dia disuruh tutup sehingga sore baru buka. Nah kalau dia butuh uang untuk biaya makan, minum, bahkan kalau keluarganya sakit, kira-kira gimana ya? Adakah solusi yang mereka berikan ya? Dan saya waktu dengar video ini, aduh, menyedihkan sekali. Saya ingin ajak kita untuk melihat satu video ini teman-teman. Akan rima, tapi kalau sekedar Nggak ada sopan santunnya kalian ini. Ini ya. Bubar. Tutup. Di luar bulan puasa saya kapan pernah mengaku. Saya perhatikan warung ini dari kemarin. Kalau mau buka sore, nggak perlu pakai kursi kayak gitu. Sore silakan buka jam 5. sore buka boleh. Sore buka silakan jam 5, nggak perlu pakai kursi. Ya, siap. Buat saudara-saudara umat muslim, kalau mau melarang orang jualan di bulan puasa, harusnya bawa duit. Ya, melarang boleh, tapi bawa solusi. Kita melarang orang berjualan, kita bawa duit, kasih duit, orang itu akan terima. Tapi kalau sekedar melarang terus nggak dikasih solusi, sedangkan orang yang jualan dia juga sedang menjalankan kewajiban, yaitu anak istri yang membutuhkan hasilnya. Di situ seharusnya bawa duit, bukan cuma melarang, bukan sekedar cuma membawa data. Ini nggak boleh, memang betul, tapi kan harus bertanggung jawab, bukan sekedar melarang. Itu cara menegur, mengingatkan sesama saudara muslim itu seperti itu. Bawa duit, larang orang jualan, kasih duit, dia pasti nerima kok, nggak mungkin marah. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan inilah yang menjadi ciri khas kaum intoleran ketika tibanya hari atau bulan puasa ya teman-teman.
teman-teman, itu merupakan ciri khas mereka, khususnya mereka kelompok-kelompok yang garis keras, yang memang selalu bertindak keras kepada orang-orang yang berjualan di bulan puasa. Bahkan seperti kemarin itu ada dibubarkan atau pelarangan ibadah misa Rabu Abu umat Kristen Katolik. Nah teman-teman, sebenarnya puasa yang sebenarnya itu seperti apa? Mereka tidak memahami dan mereka tidak mengerti secara mendalam makna dari puasa itu sendiri. Nah teman-teman, sebenarnya sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua dan juga saudara-saudara yang mungkin belum mengerti, khususnya saudara kita kelompok-kelompok muslim ini yang begitu keras. Nah artinya puasa itu merendahkan diri, tidak sombong teman-teman ya, dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang dia imani. Dan kemudian tidak hanya saja menahan selera untuk tidak makan, tidak minum, tetapi menahan selera untuk tidak marah juga, dan menahan selera untuk tidak berbuat dosa teman-teman, apalagi sampai menyakiti orang lain. Nah teman-teman, ada beberapa pengajaran yang benar terkait puasa di dalam kitab suci, dan khususnya saya sampaikan ini kepada saudara-saudara Kristen, dan tidak tertutup kemungkinan bagi agama yang lain juga yang mau mendengarkan tentang apa perkataan Yesus terkait puasa. Mari kita lihat dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Di sana kita menemukan bagaimana apa perkataan Yesus, bagaimana cara berpuasa yang sebenarnya. Mari kita lihat dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18, dikatakan di sana, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa." Artinya jangan pamer puasa. Jangan sampai melarang orang jualan seolah-olah kamulah yang paling suci dari mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu." Jadi itu pengajaran Yesus Kristus untuk bisa melakukan puasa yang benar. Kalau kamu berpuasa itu jangan pamer, jangan ganggu orang lain, dan jangan kamu mengumumkan kalau kamu sedang puasa. Nah, tetapi pada faktanya akhir-akhir ini kita melihat bagaimana orang dengan pamernya, dengan bangganya dia berpuasa. Kami berpuasa, tidak menghargai puasa, tidak boleh jualan dan begini begitu. Nah, teman-teman, apa yang diajarkan Yesus ini? Kalau kamu berpuasa, berpuasalah, minyakilah mukamu. Jangan ada orang yang melihat kamu berpuasa. Cukuplah Bapamu yang di surga. Cukuplah Tuhan. Cukuplah Allahmu yang melihat engkau berpuasa. Karena apapun yang kamu lakukan, kalau untuk kemuliaan Tuhan dan engkau merendahkan diri di hadapannya, itu didengarkan, dan itu pengajaran Kristus. Itulah puasa yang sebenarnya, dan Yesus juga sudah melakukan puasa tersebut. Bahkan dia puasanya itu di padang gurun pula teman-teman ya, Tuhan Yesus Kristus. Artinya tidak ada orang di situ. Nah, karena dia tidak mau pergi ke kota untuk pamer-pamer berpuasa, dia nggak ke bait Allah untuk pamer-pamer berpuasa. Nah, tidak, tapi dia ke padang gurun, dia menyendiri di sana, dia tidak perlu pamer. Tetapi sekalipun dia dicobai dengan segala macam godaan oleh iblis, namun dia tetap bisa menahan nafsunya, menahan seleranya terhadap tawaran-tawaran iblis tersebut. Nah teman-teman, artinya puasa yang benar itu seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita berpuasa lalu menyakiti orang lain. Itu bukanlah puasa yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.